Jadi orang yang ketika ada masalah, ketika ada kebutuhan, terus minta kepada selain Allah, termasuk minta ke kiai, doain Pak Kiai. Menurut kita baik ya? Menurut kita sih baik. Tapi kenapa kita minta kepada kiai? Karena kita nggak yakin sama doa kita. Ya, masih mending mintanya ke kiai daripada mintanya ke ki selamat, tahu-taunya berbau. Ya, minta ke kiai kan tawassul namanya, boleh. Pak Kiai doain saya, Syekh doain saya, Habib doain saya, itu bagus. Maka bagaimana caranya supaya kalau kita ada masalah, yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada caranya. Ingatlah Allah saat senang dengan cara mensyukuri nikmatnya dan berbagi. Gimana caranya? Syukuri nikmatnya dan berbagi. Yang kedua, supaya kita tidak ingat makhluk dulu ketika ada masalah, maka punyailah zikir, wirid yang rutin setiap hari. Nah, nanti itu yang akan membuat kita stabil setiap saat. Jadi benarlah kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang sering kita ulang-ulang. Apa kata beliau? Ad-du'a silahul murid, az-zikru silahus salikin. Ya. Doa itu, zikir itu adalah senjata yang dapat digunakan oleh para murid. Senjata ini bisa dipakai di saatnya. Masalahnya kalau nggak diasah setiap hari, senjatanya berkarat. Ini yang kita maksud, kalau punya doa, punya zikir, nggak dirutinkan setiap hari, apa yang terjadi? Itu pisau zikirnya nggak tajam. Ini yang disebut tidak punya keyakinan. Orang kalau punya keyakinan, dia punya modal meminta kepada Allah. Masih ingat kisah 3 pemuda yang terjebak dalam goa? Kenapa mereka yakin doanya dikabul Allah? Karena mereka punya amalan. Satu beramal A, satu beramal B, yang lain beramal C. Agar terbukalah pintu goa itu. Karena dia punya amal, maka dia pede berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sarankan Pak, jika ada hajat mau dimintakan kepada Allah, sedekah dulu lalu wiridan. Wirid tertinggi adalah Al-Quran dan zikir. Satu kali ada dua syekh berdebat. Gurunya masih hidup. Ini udah level guru. Tapi di atas guru ada lagi guru. Ya. Hari gurunya udah lewat ya Pak ya. Selamat hari guru kepada yang menjadi guru. Berdebatlah syekh pertama mengatakan zikir lebih afdal daripada Quran. Yang kedua mengatakan Quran lebih afdal daripada zikir. Yang pertama datangkan dalil afdalu dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Lalu yang kedua bawa dalil bahwa Nabi menjemput sholat itu ke arah sana. Semua dalil dikeluarkan. Akhirnya mereka mentok. Tahu-tahu gurunya datang. Apa kata gurunya? Apa yang kalian perdebatkan? Lalu mereka menyampaikan perdebatan mereka. Lalu gurunya mengatakan, wahai muridku, al-afdal kullu amalin ma'allah. Yang afdal itu setiap amal yang amalmu itu hadir Allah bersamanya. Berarti kalau Bapak sholat, Bapak zikir, lebih khusyuk zikir daripada sholat sunat, maka zikir lebih afdal. Paham di situ? Jika kita sholat dan baca Quran, lebih nikmat baca Quran, maka saat itu
baca Quran lebih afdal. Kita zikir, kita sholat, kita baca Quran. Oh, lebih nikmat sholat ya, maka sholat lebih afdal. Sholat sunat maksudnya Pak ya. Kalau sholat wajib mau nikmat gak nikmat, wajib, gak ada cerita. Baik. Oleh karena itu, dalam banyak kitab termasuk juga Fadail A'mal, kitab Jami' Usul Aulia, disebutkan ada seorang murid datang berlatih zikir kepada gurunya. Kata gurunya, mulai hari ini Quranmu simpen dulu ya, taruh bagus-bagus depan sajadahmu. Tapi jangan dibaca dulu. Sholatnya gak usah banyak-banyak dulu, cukup salat wajib sama rawatib lalu witir. Akhirnya dia lakukan. Beberapa hari dia datang lagi kepada gurunya, wahai tuan guru, saya rindu baca Quran. Kata gurunya, tunggu dulu, kamu zikir dulu. Dia kemudian zikir lagi. Besok datang lagi, wahai tuan guru, saya pengen baca Quran. Dia pengen baca Quran dengan hawa nafsunya. Apa kata gurunya? Tunggu dulu, kamu zikir dulu. Zikir itu panas Pak. Dengan panasnya zikrullah itu bisa mengkerangkeng hawa nafsu kita. Dikurangi makan, dikurangi tidur, dikurangi banyak berpikir, dikurangi ngomong. Disebut dengan beruzlah, berkhalwat, menyepi bersama Allah. Sampai berapa hari? Sampai 40 hari dipanggil sama gurunya. Orang ini sudah lupa baca Quran, sudah lupa sholat banyak-banyak. Dipanggil sama gurunya, wahai muridku, engkau sudah asik berzikir. Sekarang saatnya engkau membaca Al-Quran. Betul, dia masuk ke ruang khalwatnya, dibaca Al-Quran. Baru dibacaan basmalah, langsung air matanya meleleh. Rasa hadir Bismillah dengan nama yang luhur milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya nama sudah ada dalam kalbunya. Nama Allah sudah ada dalam jiwanya. Karena kalbu ini makanannya adalah asma wa sifat, nama-nama Allah. Semakin banyak nama Allah di kalbu, semakin nikmat baca Quran dan salat. Jadi saya nggak punya teori macam-macam Pak tentang salat khusyuk. Walaupun di luar sana banyak latihan salat khusyuk, kita cuma punya satu. Kalbumu penuh dengan nama Allah, pasti khusyuk. Cuma itu, nggak ada lagi. Karena khusyuk itu muncul dari tuma'ninatul qalb, ketenangan kalbu. Dan ketenangan kalbu hanya muncul dari zikrullah. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan zikrullah, nggak ada lagi. Jadi zikir, kalbu tenang, sholat khusyuk, baru pas. Doa pun yakin. Nah, kira-kira begitu Bapak Salmakan Allah. Jika kita simpulkan hikmah pagi ini, jadi kenapa orang masih meragukan Allah saat berdoa? Atau ingin mencari bukti Allah itu bagaimana dan bagaimana? Atau dia masih meminta kepada makhluk karena kalbunya tidak hadir bersama Allah, kalbunya tidak ada nama Allah. Maka belajarlah kepada ahli kalbu, ahli zikir, bagaimana cara menabung nama Allah dalam kalbu. Kira-kira begitu Bapak Salmakan Allah.